Perkenalkan, nama saya Yuliana, NPM 1940606032, saya dari lokal A1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan atau memaparkan materi saya yang saya angkat dari RPL saya kemarin, yaitu mengenai pentingnya memahami bakat dan minat. Oke, langsung aja kita ke materi pertama, yaitu di sini ada pengertian dari bakat dan minat. Yang di sini yang pertama itu bakat. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Contoh, seorang yang berbakat melukis akan lebih cepat mengerjakan pekerjaan lukisnya dibandingkan seseorang yang kurang berbakat. Yang kedua ada minat. Minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Adapun contoh dari minat ini seperti minat terhadap dunia usaha. Selanjutnya terdapat manfaat mengenai minat dan bakat. Yang pertama, manfaatnya di sini yaitu memudahkan kita untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai. Setelah kita menentukan tujuan atau memudahkan tujuan yang ingin dicapai, kita dapat mengetahui apa potensi diri kita. Setelah mengetahui potensi diri kita dapat merencanakan masa depan, dan setelah kita dapat merencanakan masa depan, kita dapat menentukan tugas atau kegiatan seperti itu. Selanjutnya, di sini ada faktor yang mendukung pengembangan bakat dan minat. Yang pertama di sini ada faktor internal. Faktor internal ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama faktor bawaan atau genetik. Faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu. Dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewarisan dari orang tuanya. Yang kedua ada faktor kepribadian. Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Selanjutnya di sini terdapat faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial. Yang pertama lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman, karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi anak. Yang kedua lingkungan sekolah. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengembangan minat dan bakat, karena di lingkungan ini minat dan bakat anak dikembangkan secara intensif. Yang ketiga, lingkungan sosial. Suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Di lingkungan ini, anak akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada cara mengembangkan bakat dan minat. Yang pertama di sini yaitu perlu keberanian. Keberanian membuat kita mampu menghadapi tantangan atau hambatan, baik yang bersifat fisik dan psikis maupun kendala-kendala sosial atau yang lainnya. Yang kedua, perlu didukung latihan. Ketika kita sudah tahu apa bakat kita dan basic kita itu di mana, kita perlu latihan agar dapat mengembangkannya seperti itu. Yang ketiga, perlu didukung lingkungan. Lingkungan di sini tentu dalam arti yang sangat luas, termasuk manusia, fasilitas, biaya, dan kondisi sosial lainnya. Yang keempat, perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan dan cara mengatasinya. Oke, di sini sekali lagi kita perlu mengidentifikasi dengan baik kendala-kendala yang ada. Kita kategorikan mana yang mudah diatasi dan mana yang sulit. Kemudian kita memikirkan bagaimana jalan keluarnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulannya. Jadi, di sini bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Minat ialah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.